Halo, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kembali dengan saya, Alvin Yustian Saputra. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Bagaimana kita bisa membuktikan suatu ketidaksamaan dengan menggunakan induksi matematika. Untuk lebih jelas, kita langsung lihat contoh soalnya saja ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 2 pangkat n lebih besar dari 6n plus 1 untuk n lebih besar dari 4. Kita mau menggunakan induksi matematika, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menguji terlebih dahulu pola kita. Apakah dia berlaku untuk bilangan pertama pada pola kita? Kalau kalian lihat di soalnya, dikatakan bahwa pola kita berlaku untuk n lebih besar dari 4. Maka bilangan pertama yang berlaku pada pola kita adalah n sama dengan 5. Maka di sini kita tinggal masukkan saja n sama dengan 5. Berarti 2 pangkat n, berarti 2 pangkat 5. Lebih besar dari 6 dikali 5 plus 1. Atau di sini 32 lebih besar dari 30 plus 1. Atau 32 lebih besar dari 31. Benar bukan bahwa 32 lebih besar dari 31? Maka pola kita berlaku untuk n sama dengan 5. Sekarang langkah kedua adalah kita melakukan asumsi. Kita lakukan asumsi bahwa pola kita berlaku untuk n sama dengan k. Berarti di sini akan menjadi 2 pangkat k lebih besar dari 6k plus 1. Langkah ketiga adalah kita ingin membuktikan. Kita ingin buktikan bahwa pola kita berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Jadi k-nya kita ganti dengan k plus 1. Di sini akan menjadi 2 pangkat k plus 1 lebih besar dari 6 k plus 1 plus 1. Ini kita buka dalam kurungnya akan menjadi 2 k plus 1 lebih besar dari 6k plus 7. Nah, di sini yang ingin kita buktikan tuh yang ini. Pertidaksamaan ini yang ingin kita buktikan. Kita buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Untuk membuktikannya kita harus gunakan asumsi yang ini. Kita harus gunakan ini. Asumsi pada langkah kedua. Untuk mempermudahnya, biasanya saya ambil yang lebih besar. Kalian lihat, 2 pangkat k plus 1 lebih besar dari 6k plus 7. Ya enggak? Untuk lebih mudah, saya ambil yang lebih besar. Mana sih yang lebih besar? Yang lebih besar tuh ini kan, 2 pangkat k plus 1. Maka saya tulis di sini 2 pangkat k plus 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita merubah yang lebih besar ini, yang saya garis bawahi merah, agar serupa atau mirip seenggaknya dengan persamaan atau pertidaksamaan di langkah kedua, dengan yang ini. Jadi kita ingin merubah 2 pangkat k plus 1, yang ini, kalian lihat kursor saya, agar mirip atau serupa dengan pertidaksamaan di langkah kedua, yang ini. Karena kita harus gunakan ini. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat, 2 pangkat k plus 1. Saya bisa pecah menjadi 2 pangkat k dikalikan 2. Ya enggak? Kenapa saya pecah begini? Kalian lihat. Di sini saya kasih warna hijau ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada 2 pangkat k. Pada asumsi kita di tahap kedua, di langkah kedua ada 2 pangkat k. Maka di sini pun ada 2 pangkat k. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kenapa kita rubah bentuknya yang tadi lebih besar, yang ini. 2 pangkat k plus 1 ini kita rubah menjadi 2 pangkat k dikali 2. Agar kita bisa gunakan asumsi kita di langkah kedua. Lihat 2 pangkat k, di sini juga 2 pangkat k. Nah, itu tujuan kita merubah yang lebih besar ini. Sekarang kita lihat selanjutnya bagaimana. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pertidaksamaan. Ini sebagai contoh lain ya. Supaya kalian bisa lihat maksudnya pertidaksamaan. Misalkan saya punya n sama dengan 4. Sekarang, kita tahu nggak bahwa 4 itu lebih besar dari 2? Ya nggak? 4 itu kan lebih besar dari 2. Betul? Betul kan? Bagaimana ketika 4-nya saya ganti dengan 2? Apa yang terjadi dengan n kita? Otomatis tandanya akan berubah menjadi seperti ini. N lebih besar dari 2. Ya nggak? Karena kan n sama dengan 4. 4 kita ganti ke sesuatu nilai yang lebih kecil, yaitu 2. Berarti yang di sebelah kanan, ruas sebelah kanan, atau yang saya garis bawah merah ini, menjadi lebih kecil daripada ruas yang sebelah kiri. Ya nggak?
Asalnya kan sama, N sama dengan 4. N sama dengan 4. Jadi ruas kanan sama dengan ruas kiri. Sekarang ruas kanannya saya ganti ke sesuatu yang lebih kecil. Misalkan 2, karena kan 2 lebih kecil dari 4. Dari sini kan. Ketika ruas kanan kita ganti ke sesuatu yang lebih kecil, otomatis persamaannya berubah menjadi pertidaksamaan. Di mana sekarang ruas kirinya menjadi lebih besar daripada ruas kanan. Konsep pertidaksamaan ini kita gunakan untuk membuktikan ini. Nah, sekarang kita ingin gunakan konsep pertidaksamaan yang tadi untuk membuktikan langkah ketiga. Ini kenapa tadi saya bilang kita ingin merubah yang lebih besar atau yang 2K nih, yang ini 2 pangkat K plus 1 itu menjadi mirip atau serupa dengan di langkah kedua, yaitu 2 pangkat K. Ini kenapa saya rubah 2 pangkat K plus 1 menjadi 2 pangkat K dikalikan 2. Tujuannya agar kita bisa menggunakan pertidaksamaannya. Saya tulis kembali, saya gunakan warna merah. Kita tahu dari asumsi kita, dari langkah kedua, bahwa 2 pangkat K itu lebih besar dari 6K plus 1. Jadi kalau 2 pangkat K saya ganti dengan 6K plus 1, ruas sebelah kanan kita akan menjadi lebih kecil. Ya enggak? Kalau bingung, coba lihat contoh yang tadi saya jelaskan. Maka di sini akan menjadi 2 pangkat K plus 1. Lihat, kita ganti 2 pangkat K menjadi sesuatu yang lebih kecil. Otomatis ruas sebelah kiri menjadi lebih besar daripada ruas sebelah kanan. Karena ruas kanannya sekarang menjadi kecil. Ya enggak? Menjadi lebih besar dari 6K plus 1 dikali 2. Ini kita buka dalam kurungnya akan menjadi 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari 12K plus 2. Nah, sekarang kita lihat. Tadi saya bilang, kita ingin membuktikan. Ya enggak? Kita ingin membuktikan. Artinya, kita harus rubah persamaan ini yang 2 pangkat K plus 1 menjadi seperti ini. Kita ingin buktikan. Ya enggak? Kita ingin buktikan. Kalau kalian lihat, di sini saya pecah menjadi 2K plus 1 lebih besar dari 6K plus 6K plus 2. Kenapa? Kenapa kalian lihat? Saya garis bawahi merah biar kalian nggak bingung. Lihat, di sini ada 6K. Itu kenapa saya pecah 12K menjadi 6K plus 6K plus 2. Agar mirip. Ya nggak? Karena kita ingin buktikan. Kita harus memanipulasi. Saya kasih kotak warna hijau. Kita harus memanipulasi ini untuk dapat membuktikan langkah ketiga. Berarti kita harus rubah yang saya kotakin hijau ini menjadi pembuktian di langkah ketiga, menjadi bentuk yang ini nih. Sekarang kita lihat lagi, lanjut. Berarti, nah ini yang kalian harus sedikit bereksperimen, sedikit coba-coba. Kita bisa tahu bahwa 6K plus 2 itu lebih besar dari 7. Ya enggak? Karena kan dia bilang tadi N-nya sama dengan 5, maka K itu kan paling kecil aja sudah 5. Kalian coba kalikan 6K plus 2. Berarti 6 dikalikan 5 plus 2 itu kan pasti lebih besar dari 7. Ya enggak? Kenapa saya ambil 7? Karena balik lagi kita ingin buktikan yang saya centang warna hijau ini. Di sini ada 7 nih. Di sini ada 7. Ya enggak? Kita mau buktikan. Di sini belum ada 7. Di persamaan yang ini belum ada 7. Oleh karena itu saya ambil 7 di sini. Kenapa saya bisa tahu ini? Karena kalian coba saja, ini kan kayak logika. 6K plus 2 itu pasti lebih besar dari 7 karena K-nya aja sudah 5. Coba kalian masukkan 5 di sini, ini kan menjadi 32, ya enggak? Lebih besar dari 7, ya enggak? Betul toh? Bagaimana kalau kalian masukkan 6? 36 tambah 2, 38 lebih besar dari 7. Benar kan? Jadi 6K plus 2 kan lebih besar dari 7. Karena kita ganti 6K plus 2 dengan sesuatu yang lebih kecil, pertidaksamaan kita tetap tidak berubah, ya enggak? Tetap terjaga pertidaksamaannya. Maka di sini akan menjadi 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari 6K. Lihat, 6K plus 2 lebih besar dari 7. Saya ganti ke sesuatu yang lebih kecil, yaitu 7 di sini. Ya enggak? Di sini bisa kalian lihat bahwa pertidaksamaan kita terbukti. Sama kan yang saya centang warna hijau dengan yang saya centang warna hitam? Sama enggak? Sama kan? Jadi sebenarnya gini, kita ambil ruas, jadi saya recap sedikit ya, nanti kita coba di contoh kedua lagi. Kita ambil yang lebih besar. Mana sih yang lebih besar? 2 pangkat K plus 1. Di sini kita pecah bentuk ini agar kita bisa gunakan asumsi kita di langkah kedua.
Lihat, asumsi kita di langkah kedua adalah 2 pangkat K. Maka bentuk ini harus ada 2 pangkat K-nya. Bentuk 2 pangkat K plus 1 harus kita rubah menjadi bentuk yang memiliki 2 pangkat K, yaitu 2 pangkat K plus 1. Langkah selanjutnya adalah kita membuktikan yang saya kotaki warna hijau agar menjadi sama dengan yang saya centang warna hijau. Yang kotak hijau agar menjadi yang saya centang warna hijau. Caranya bagaimana? Kita gunakan asumsi kita di langkah kedua. 2 pangkat K lebih besar daripada 6K plus 1. Maka ketika 2 pangkat K saya ganti 6K plus 1, pertidaksamaan kita menjadi ruas sebelah kiri menjadi lebih besar daripada ruas sebelah kanan. Kemudian ini saya kalikan menjadi 12K plus 2. 12K saya pecah menjadi 6K plus 6K. Kenapa? Karena kembali lagi agar bentuknya menjadi serupa atau mirip dengan yang saya checklist atau saya centang warna hijau. Yang sebelah sini. Di sebelah sini ada 6K-nya. Ada 6K-nya. Oleh karena itu saya pecah menjadi 6K plus 6K plus 2. Selanjutnya kita tahu bahwa 6K plus 2 lebih besar dari 7. Kenapa saya ambil 7? Kembali lagi agar bentuknya serupa dengan yang saya centang warna hijau. Maka 6K plus 2 bisa kita ganti dengan 7. Kita ganti ke sesuatu yang lebih kecil daripada 6K plus 2, yaitu 7. Oleh karena itu terbukti bahwa 2 pangkat K plus 1 lebih besar daripada 6K plus 7. Mungkin masih sedikit bingung. Kalau sedikit bingung nggak apa-apa, karena ini memang induksi pertidaksamaan ini memang sedikit lebih sulit, karena kita harus mencoba-coba sendiri. Kita coba di contoh kedua aja ya, kita coba bahas contoh kedua. Oke, contoh kedua, sama, kita ingin gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 4n lebih kecil dari 2 pangkat n, untuk n lebih besar sama dengan 5. Maka langkah pertama adalah kita melakukan pengujian yang kita uji di sini. Apa yang kita uji? N-nya berapa? N lebih besar sama dengan 5, maka bilangan pertamanya adalah n sama dengan 5. Kita coba di sini, 4 dikalikan 5 lebih kecil dari 2 pangkat 5, atau 20 lebih kecil dari 32. Benar bukan? Maka kita bilang bisa kita katakan bahwa pola kita berlaku untuk n sama dengan 5. Langkah kedua, kembali lagi kita asumsikan. Asumsikan pola kita berlaku untuk n sama dengan k. Pola berlaku untuk n sama dengan k. Maka di sini kita ganti menjadi 4k lebih kecil dari 2 pangkat k. Kemudian langkah ketiga adalah kita membuktikan. Kita buktikan bahwa pola kita berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Ya nggak? Kita ingin membuktikan bahwa pola kita berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Artinya kita ganti k-nya dengan k plus 1. Jadi 4 dikalikan k plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat k plus 1. Di sini akan menjadi 4k plus 4 lebih kecil dari 2k plus 1. Di contoh pertama tadi saya katakan untuk mempermudah, ini yang ingin kita buktikan kan? Ini kita harus buktikan. Untuk membuktikannya kita ambil yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 2 pangkat k plus 1. Jadi kita ambil 2 pangkat k plus 1. Sekarang bentuk 2 pangkat k plus 1 ini kita rubah agar menyerupai langkah kedua, asumsi pada langkah kedua, yaitu 2 pangkat k. Ya enggak? Oleh karena itu di sini menjadi 2 pangkat k dikalikan 2. Sekarang kita gunakan pertidaksamaan. Kita tahu bahwa 2 pangkat k lebih besar dari 4k. Artinya, di sini boleh nggak saya rubah menjadi 2 pangkat k plus 1. 2 pangkat k kita ganti menjadi sesuatu yang lebih kecil. Otomatis ruas sebelah kiri menjadi lebih besar, karena 2 pangkat k kan lebih besar dari 4k. Jadi kalau 2 pangkat k saya ganti ke sesuatu yang lebih kecil, yaitu 4k, sekarang ruas kanannya menjadi kecil, ruas kiri menjadi besar. Di sini adalah 4k dikali 2. Nah ingat, tadi saya bilang, saya ingin merubah bentuk, sekarang saya kotakin hijau ya. Bentuk yang saya kotakin hijau menjadi sama dengan yang saya centang warna hijau ini. Kita merubah yang saya kotakin hijau menjadi centang hijau. Lihat, di sini ada 4k. Ya enggak? Berarti di sini saya bisa rubah bentuknya menjadi 2 pangkat k plus 1. 4k dikali 2 itu kan sama dengan 4k plus 4k.
Ya nggak? Nah, di sini kalian lihat, di sebelah, di centang warna hijau, di sini masih ada 4 di sini, plus 4. Sedangkan di sini masih 4K. Berarti 4K ini harus kita rubah ke 4. Tujuannya apa? Tujuannya agar bentuknya menjadi sama seperti yang kita centang. Sekarang secara logika matematika kita bisa katakan bahwa 4K lebih besar dari 4. Ya nggak? Karena kan K-nya lebih besar sama dengan 5. Ya nggak? 4 dikalikan suatu nilai pasti kan lebih besar daripada 4 sendiri. Ya nggak? Kalau nilainya lebih besar dari 5, maka 4K lebih besar dari 4. Boleh nggak sekarang saya ganti? Boleh tuh. Menjadi sama, kita ganti ke sesuatu yang lebih kecil. Artinya ruas kiri menjadi besar, sedangkan ruas kanan tambah kecil. Maka di sini akan menjadi 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari 4K plus 4. Sama nggak? Sekarang saya centang merah. Yang saya centang merah dengan centang hijau sudah sama. Artinya, pembuktian kita berhasil. Berarti kita bisa membuktikan bahwa pola kita berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Jadi intinya kalian harus merubah-rubah persamaan yang kita punya menjadi pertidaksamaan. Dan agar sesuai atau ingin kita buktikan sama dengan yang kita centang warna hijau. Memang sedikit lebih sulit, tapi coba dikerjakan, kita coba latihan soal. Saya sudah siapkan beberapa latihan soal. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung tanya ke saya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya konsep dari pertidaksamaan ini. Karena memang ini sedikit lebih sulit sih. Baik, demikian dulu video kali ini. Saya berharap video kali ini setidaknya bisa membantu kalian melihat kegunaan induksi matematika pada pembuktian pertidaksamaan. Kalau kalian masih ada yang tidak mengerti, silahkan tanya saya langsung. Akan saya bantu kalian semua. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. See you on the next video. Bye-bye.